Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat yang creamy dan seger. Ini sebenarnya adalah resep klasik tapi kita modifikasikan lagi biar lebih menarik, cantik, dan tentunya enak. Nah, jika ada yang sulit kenapa harus yang mudah ya kan? Oke, langsung aja nih bahan-bahannya, jangan takut dulu, sederhana aja kok. Hanya perlu kreativitas ya, karena kreativitas itu perlu banget untuk estetika agar terlihat sangat menggoda. Nah, sekarang kita akan masak dulu, masukkan air, garam, kemudian margarin. Ini masak dengan api yang sedang dan kita aduk. Setelah margarinnya meleleh, kita masukkan tepung terigu serbaguna. Nah, tulisannya sih serbaguna ya. Namanya serbaguna itu bisa untuk apa aja. Kombinasi dari tepung terigu protein rendah, sedang, dan tinggi. Ini kita terus aduk sampai matang dan agak sedikit mengering seperti itu. Kemudian kita pindahkan pada tempat, kemudian kita dinginkan dulu sampai suhunya itu tidak panas lagi. Nah, setelah dingin, tidak panas, kita masukkan 3 butir telur tapi satu persatu. Bisa kalian aduk secara manual ya, hanya saja Mama Ji males nih, agak lelah rasanya. Pakai mixer lebih cepat. Jadi manual pakai tangan diaduk sampai tercampur rata, halus, tidak bergerindil. Nih seperti ini hasilnya. Kalau udah selesai kita masukkan ke piping bag agar lebih mudah nanti dalam kita mengerjakannya. Nah, ini sangat istimewa loh. Kalian bisa buat 2 kali resep ini untuk ukuran yang besar. Sekarang kita potong sedikit aja ujungnya, jangan terlalu besar dulu. Nah, siapkan baking paper atau placemat atau ini alas baking yang tidak lekat ya, ini non-stick. Kalau kalian nggak punya boleh menggunakan baking paper. Kalau baking papernya kualitasnya kurang baik, bisa kalian olesi dulu dengan margarin, kemudian taburi terigu agar tidak melekat. Sekarang ini kita buat persegi dengan panjangnya 12 cm kurang lebih, tapi sebenarnya ini sesuai selera kalian aja untuk ukurannya ya. Kalau 2 kali resep itu lebarnya sekitar 24 cm. Luas kelilingnya. Ini kita seperti pelajaran matematika ya. Jadi persegi, sisinya semua sama. Nah, tadi itu percobaan yang satu buah, sekarang biar lebih ringkas dan cepat untuk satu alas baking ini kita langsung buat dua apa sih namanya ini ya, 2 jaring atau 2 persegi seperti ini kita buatnya. Kalian bisa lihat aja pada tutorial. Nah, semua kita bentuk seperti kawat. Oke, udah selesai. Ini akan kita oven. Sebelumnya oven kalian panaskan dulu 190 derajat Celcius selama 15 menit dan akan kita oven juga selama 15 menit, api atas dan bawah atau sampai matang mengering sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini dia hasilnya setelah kita oven. Ini alasnya bagus banget ya, rekomen kalau kalian untuk baking apalagi untuk roti tuh sangat tidak melekat dan dipakainya beribu-ribu kali, hanya tinggal dicuci aja. Oh, iklan. Nah, ini dia udah jadi seperti ini ya, dia kokoh tuh, jadi seperti waffle tapi wafelnya kering. Bukan waffle juga sih, waffle itu kan lembut-lembut gitu ya. Oke, ini udah selesai kurang lebih jadi 6 buah. Sekarang kita buat krimnya. Nah, untuk krimnya ini kita gunakan 3 kuning telur. Sebagian gulanya kita masukkan di sini. Seperempatnya kita masukkan ya. Gulanya kita masukkan seperempat bagian dulu. Kemudian kita aduk dan masukkan maizena. Oh ya, untuk krimnya ini kalian bisa menggunakan whipped cream atau apa aja yang kalian suka. Kalau whipped cream yang udah jadi yang kotakan kan juga lebih praktis. Tapi ini tentunya rasanya juga berbeda. Kemudian masukkan garam dan vanili. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah,
Cake ini sangat rekomen loh, unik gitu, bukan cake juga sih, seperti puff cream atau cream puff. Nah, sekarang siapkan air susu atau susu UHT 320 ml. Tuangkan dulu ke dalam panci dan masukkan sisa gula. Tadi kan gulanya nggak semuanya ya. Nah, ini akan kita masak dengan api yang kecil, terus diaduk sampai hangat atau gulanya sampai tercampur dengan baik. Dan sedikit udah mendidih. Udah, kemudian akan kita masukkan sebagian dulu, sedikit untuk pancingan ya, ke dalam adonan telur. Dikocok cepat, agar telurnya nggak jadi berserat. Kemudian masukkan setengahnya lagi. Kemudian aduk cepat lagi. Dan akhirnya seluruh bagian. Nah, ini juga pas loh untuk hidangan di hari raya kurban nanti sebagai pencuci mulut, ya kan? Kita tuangkan lagi ke dalam panci dan akan kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil dan terus diaduk. Jangan sekali-sekali kalian tinggalkan agar hasilnya halus mulus, tidak bergerindil atau membeku, tidak beraturan. Ini kalian bisa lihat nih, semakin lama semakin mengental. Terus diaduk, nih udah jadi pastanya atau krimnya, halus banget. Tentunya enak ya. Nah, sekarang kita siapkan 150 gram margarin dan ini akan kita mixer. Di sini Mama Eji melakukan kesalahan ya. Ini sebentar banget mixernya. Seharusnya sampai menteganya itu volumenya 2 kali lipat. Jadi seperti krim. Nah, ini lalai. Karena ini Mama Eji baru pertama kali mencoba resep ini, dan di sini letak kesalahannya. Cuman kalau dari segi rasa ya enak aja, teksturnya aja yang berbeda. Jadi yang benar tadi, menteganya itu kalian mixer sampai mengembang, kemudian campurkan pada adonan maizena tadi ya. Nah, sekarang kita tata, lalu krimnya ini kita oleskan pada setiap lapisan. Nih, jadi kalau krimnya tadi benar, cara buatnya akan lebih tinggi, lebih cakep ya. Tuh. Oh iya, ini terskip. Jadi untuk hiasan atas Mama Eji beri whipped cream, kemudian potongan mangga. Kalian bisa menggunakan buah-buah lain lagi. Kita gunakan whipped cream agar lebih endol lagi rasanya pastinya ya. Nah, ini dia udah selesai. Kemudian simpan di dalam kulkas kurang lebih 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 60 menit sampai set. Baru deh kita keluarkan seperti ini. Oh, kalian udah bisa nggak bayangkan rasanya? Lembut, creamy, dan segar, ada buahnya ya. Apalagi kalau krimnya dibuat dengan cara yang benar. Maafkan. Semoga kalian buatnya lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.